Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hari ini saya Coki Sitohang bersama dengan dua praktisi kesehatan dan seorang narasumber yang sudah komitmen mau cerita jujur tentang pengalaman hidupnya soal kesehatan. Jadi ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Nah, dua hal. Satu, diabetes, dua, kolesterol. Ada kata tambahannya, tinggi. Diabetes, kolesterol tinggi. Ini adalah duet yang mematikan. Jadi kalau Anda punya salah satunya, sebaiknya Anda segera kendalikan. Sekarang juga, kalau enggak, ancamannya komplikasi. Narasumber kami kali ini adalah Bapak Fatur Rahman. Waktu itu beliau punya diabetes, kolesterol, ada juga tinggi dua-duanya. Suatu hari Pak Fatur merasakan nyeri otot, tangannya kesemutan, sempat juga kesulitan bicara. Mari kita tanyakan langsung, gimana kondisi kesehatannya per hari ini? Pak Fatur Rahman, selamat datang di Studio Grand Metro TV. Tadi saya ngomongin tentang penyakit itu, ada yang mau dikoreksi nggak dari omongan saya, Pak? Benar ya, apa yang disampaikan oleh Mas Coki tadi. Jadi memang yang saya rasakan awal 2012 sampai dengan 2020 itu, kolesterol saya sangat tinggi. Untuk kolesterol sendiri memang di angka 280 sampai dengan 300. Waduh. Gula darah 270. Memang dari riwayat orang tua mengidap gula darah atau diabetes. Memang Sakit diabetes ya? Papa itu 11 bersaudara dan hampir semuanya diabetes. Kakak dari bapak yang pertama itu beliau sampai 500 waktu itu. Gula darahnya? Gula darahnya sampai dengan 500. Jari tangan itu ada diamputasi 2. Karena luka, nggak sembuh-sembuh tahunan. Kedua, ketiga meninggal dunia karena diabetes juga, dua-duanya. Yang lain ada di memang kita bertetangga saja dan mereka memang hampir nyaris di atas 400 semua. Kondisi yang paling parah yang dialami oleh Pak Fatur itu seperti apa saja? Pandangan mata saya kabur, setelah itu juga kesemutan, di mana kesemutan itu berlangsung pasti sembuhnya setengah hari atau 1 hari baru sembuh. Tengkuk saya itu tebal dan terus pusing ya, itu yang saya rasakan hampir setiap hari. Komplikasi diabetes ini bisa terjadi pada semua penderita diabetes kalau gulanya tidak terkontrol baik. Orang diabetes, gula darahnya tinggi di dalam pembuluh darah. Kalau gula makin tinggi, berarti darah makin kental. Gitu loh. Sama aja kayak air kita tuangin sirup. Semakin sirup tambah makin banyak, berarti makin kental nggak? Makin kental, makin manis. Makanya pembuluh darah di jantungnya memicu terjadi penyumbatan dan darah yang kental, nyumbat serangan jantung. Ginjal pun juga begitu. Ginjal itu adalah untuk menyaring racun-racun dalam tubuh kita. Saringannya itu kalau di ginjal itu pembuluh darah sebenarnya. Jadi pembuluh darah itu sebagai saringannya. Coba bayangin kalau kita tiap hari menyaring yang namanya gula, darahnya yang kental, saringannya rusak gak? Rusak. Itu yang terjadi. Kenapa orang diabetes bisa kena gagal ginjal. Dan orang meninggal dari diabetes apa? Ya komplikasi. Tadi apa? Penglihatan mulai buram. Katanya mulai kabur. Itu bisa mengarah ke sini, Pak. Retinopati diabetik. Jadi gangguan di mata. Dari pembuluh darah di bagian mata atau saraf di bagian matanya. Kalau misalnya segera diatasi, masih bisa membaik gitu loh. Tapi kalau lambat, bisa memicu ke kebutaan gitu. Nah, contoh yang salah satu tadi, saudaranya itu. Kakinya sampai amputasi. Tadi ada yang di jari, diamputasi, di kaki juga diamputasi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu isinya pembuluh darah. Sebelah sini adalah pembuluh darah kita di kaki yang normal. Warna masih merah, aliran darah lancar. Bayangin, darahnya kental dan ada penyempitan di situ. Berarti darahnya ke kakinya tidak lancar. Otomatis tidak dapat nutrisi cukup. Makanya rusak, terjadi pembusukan. Makanya warnanya kebiru-biruan, keunguan ini. Diabetes adalah ibu dari segala penyakit. Artinya tadi dikatakan oleh Mas Pin bahwa memang jantung bisa terkena, ginjal bisa terkena, kemudian otak juga bisa terkena gangguan karena kadar gula darah yang tinggi. Darah yang kental ini juga biasanya dirasakan awal-awal di daerah-daerah tepi atau perifer kita sebutnya. Jadi kalau dia ada darah kental, ya kentalan darah itu bisa karena kadar gula darah tinggi, bisa karena kolesterol yang tinggi ya, menyebabkan tadi sirkulasi darah ke mata itu tidak optimal sehingga terjadi gangguan penglihatan di mata. Ke telinga juga bisa terjadi gangguan pendengaran. Kemudian di paru-paru bisa, kemudian di ujung-ujung jari, di tangan, di sendi-sendi bisa terasa pegal-pegal, ya, kesemutan. Itu adalah salah satu yang kita sebut sebagai neuropati. Jadi kondisi di mana karena kualitas darah kita yang terganggu, begitu ya Mas Bin ya. Dan ini yang memang harus dikontrol, harus dikendalikan supaya organ-organ kita mendapat suplai oksigen, suplai makanan yang cukup dengan kadar gula yang terkendali dan juga kadar kolesterol yang terkendali. Upaya apa yang Bapak lakukan supaya diabetes ini bisa ditangani? Sebagai kepala keluarga pasti juga akan memikirkan bagaimana anak dan keluarga juga.
di mana saya sebagai tulang punggung. Artinya saya mesti harus sehat. Saya basicnya adalah engineer, di mana laser itu banyak atau sensor itu banyak saya gunakan di dalam pekerjaan saya. Jadi menurut saya masuk akal juga kalau misalnya pembuluh darah dihangatkan dengan laser, lemak itu akan terurai. Efek yang saya rasakan dalam saya pemakaian kurang lebih 8 bulan waktu itu, yang pertama kolesterol turun, tengkuk sudah tidak seperti dulu lagi. Ketika saya makan agak berlemak sedikit terus sakit, itu saya sudah nggak ngerasakan lagi. Kesemutannya juga mulai ke 6 bulan itu sudah hilang. Saya coba juga untuk cek gula darah. Berapa? Karena waktu itu 270 sampai dengan 300 itu terus konstan. Itu sebelum pakai teknologi laser? Sebelum pakai teknologi laser. Setelah menggunakannya? Setelah menggunakannya, ya saya sempat kaget ya. 110. Pak Fatur, dalam obrolan kami di Go Healthy, kami juga selalu mendorong pemirsa untuk memiliki pola hidup sehat. Betul sekali. Jadi pola hidup sehat ini memang suatu hal yang harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, ya, istiqomah artinya, ya, kemudian tidak memandang usia juga. Jangan, saya masih muda, saya tidak menerapkan pola hidup sehat. Jadi harus selalu menerapkan pola hidup sehat. Kemudian ditambah juga dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, kemudian juga mengikuti saran dokter, dan juga dibantu dengan teknologi laser. Jadi upaya yang Bapak lakukan ini sudah sangat tepat sekali mengkombinasikan keseluruhannya. Jadi menerapkan pola hidup sehat, kemudian menggunakan teknologi laser ini dilanjutkan terus-menerus. Teruskan Pak Fatur, teruskan. Yes. Biar keluarga juga lebih bahagia melihat Bapak dalam kondisi yang bugar. Pemirsa, bagaimana cara kerja dari teknologi laser? Mas Boy, Mas Bin akan menjelaskan lagi untuk Anda di segmen berikut. Tetap bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa Go Healthy, selamat datang kembali. Pak Fatur Rohman, dari tahun 2012 beliau terkena diabetes, kolesterolnya tinggi, dan itu menyebabkan produktivitasnya terganggu. Pak Fatur Rohman ini punya 4 orang anak. Beliau berpikir, saya harus sehat, saya harus bugar. Nggak boleh saya sia-siakan keluarga saya, hanya karena pola hidup yang tidak baik. Kami pengen tahu, Pak, bagaimana Bapak mengubah pola hidup yang tadinya berantakan, makan sembarangan. Setelah tahu nasihat dokter, kemudian Bapak mau mengubahnya. Ceritakan. Awalnya memang pola makan saya tidak bagus. Saya merasakan bahwasannya ini mesti harus dirubah nih, agar kesehatan saya juga terjaga. Di samping memang saya menggunakan teknologi laser, saya juga mengubah pola makan saya. Saat ini saya memang sudah kurang lebih 3 tahun saya konsumsi beras merah. Lebih banyak sayurnya lah daripada nasinya. Oke. Terus juga olahraga rutin. Perubahan itu saya rasakan. Kolesterol dan gula darah itu berubah drastis. Sekarang berapa tensi Bapak? Kemudian kolesterolnya, diabetesnya, kami pengen tahu detail, Pak. Sekarang setelah saya menggunakan rutin 1 tahun, tensi masih sama, memang tidak ada masalah. Hanya untuk kolesterol sekarang sudah 105 dari 200, Ya. 300 nyaris lah. Untuk gula darah sendiri itu sudah di 110. Dari 270. 270. Dan itu 270 berlangsung selama 8 tahun. Yes, jadi ini sebenarnya pemirsa, ini satu contoh ya yang sangat baik yang sudah dilakukan oleh Pak Fatur. Jadi merubah pola hidupnya, merubah pola makannya, rutin olahraganya, kemudian juga rutin menggunakan teknologi laser. Ya. Jadi teknologi laser ini memang bisa memperbaiki. Jadi teknologi laser ini akan membantu memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Salah satu kerja teknologi laser adalah dia mengoptimalkan kerja dari mitokondria. Mitokondria itu adalah bagian dari sel di tubuh kita ya yang berfungsi untuk menghasilkan energi. Dia memerlukan kolesterol, dia memerlukan kadar gula darah untuk dia menghasilkan energi. Sehingga kalau mitokondrianya bisa bekerja dengan baik, dia seperti dapur nih, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, kemudian dia akan diolah di dapurnya, akan diolah di mitokondrianya untuk menghasilkan energi. Teknologi laser ini juga akan memperbaiki kekentalan darah tadi, ya, kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi itu kan darah menjadi kental. Untungnya kita bilang, untungnya Bapak belum sampai terjadi komplikasi. Kalau sudah komplikasi ini menjadi lebih repot lagi. Nah, teknologi laser ini juga bisa mencegah untuk terjadi komplikasi, ya. Jadi darahnya dibuat supaya tidak kental, ya. Dia karena kentalan darah, darahnya kental, kemudian dengan teknologi laser dia akan dibikin lebih encer lagi dengan teknologi anti agregasi trombosit dan juga fibrinolisis. Sehingga sirkulasi darahnya akan menjadi lebih lancar ke seluruh bagian tubuh kita. Kemudian teknologi laser juga membuat kualitas pembuluh darah kita akan juga menjadi lebih optimal lagi dengan adanya peningkatan kadar nitrik oxide.
Dan nitric oxide itu membuat pembuluh darah kita menjadi lebih elastis. Teknologi laser dikombinasikan. Sekali lagi saya setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Fatur. Kita hari ini belajar banyak hal ya. Dari kisahnya Pak Fatur ini kan kita bisa lihat bahwa kalau punya diabetes dan gulanya tidak terkontrol, ya, tidak terkendali, itu artinya apa? Berisiko terjadi komplikasi yang seperti tadi saya jelaskan. Ya kan? Pak Fatur ini sangat bersyukur nih, selama 8 tahun komplikasinya belum terlalu parah nih Pak. Baru misalnya udah mulai penglihatan, mulai buram, terus misalnya semutannya itu sekarang bagusnya udah membaik gitu. Tapi untuk pemirsa, tidak semua orang seberuntung itu sampai 8 tahun komplikasi yang gagal ginjal dan lain belum muncul gitu. Jadi sebelum hal itu ya kita harus cegah gitu. Dari ubah pola makan diubah ya kan. Bisa digunakan teknologi laser dan kalau memang ada butuh obat ya obat dikonsumsi gitu loh. Jadi teknologi laser sekarang itu sudah dikombinasikan biar manfaatnya lebih maksimal lagi ditambahkan teknologi NMES. NMES adalah Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi ada kita merangsang sarafnya dan ototnya. Biar apa? Otot-otot kita itu jadi pembakaran lebih baik lagi. 80% pembakaran lemak atau gula itu kan ada di otot. Tadi Mas Boy kan udah jelasin bahwa teknologi laser itu membuat dapur kita atau tubuh kita itu pembakaran lebih baik. Kerja jadi bagus gitu. Nah, sudah bagus. Nah, biar pembakaran gula kolesterol lebih maksimal lagi gimana? Dapur kita gedein. Ototnya harus dibesarkan. Salah satu bisa menggunakan teknologi NMES ini. Dengan NMES ini dia akan merangsang otot tangan, kaki, dan otot tubuh yang lainnya sehingga dirangsang. Biar apa? Terjadi ototnya menjadi kuat, dapur jadi besar. Sehingga pembakaran baik, ototnya juga, massa otot juga meningkat. Orang sebab bertambahnya usia, otot kita makin mengecil. Makanya risiko diabetes, gula semua meningkat gitu. Nah, dengan laser darah dilancarin, maksimalin kerjanya, ditambahkan NMES ini sehingga hasil jadi lebih baik gitu loh. Untuk kontrol kadar gulanya juga. Apa yang Mas Pin barusan jelasin juga mengingatkan kita pentingnya melatih otot-otot kita. Olahraga yang melibatkan proses otot itu berkontraksi itu penting sekali. Ternyata kalau dirangsang otot itu Pak, maka bukan hanya soal kontraksinya Pak, tapi pembakaran lemaknya, pembakaran gulanya juga. Ya, jadi setuju dengan Mas Zoki katakan bahwa memang olahraga itu penting. Tapi ada beberapa orang yang memang terbatas tidak bisa melakukan kegiatan olahraga. Misalnya orang dengan kelainan jantung, ya orang dengan yang berat badannya sangat berlebihan, itu memang dia perlu bertahap untuk melakukan kegiatan olahraga. Jadi NMES ini bisa membantu untuk orang-orang yang memang tadi punya keterbatasan untuk melakukan kegiatan olahraga. Itulah gunanya kehadiran teknologi kita sambut, pemirsa. Teknologi laser hadir di sini untuk menolong Anda, membantu Anda meningkatkan kemampuan Anda sehat untuk produktif, terutama bicara mengenai kualitas darah dan juga pembuluh darah. Bagi Anda yang saat ini hidup dengan diabetes, punya kolesterol yang tinggi, ataupun Anda sedang mengalami komplikasinya, bukan kebetulan Anda menyaksikan Go Healthy. Karena ternyata masih ada harapan bagi Anda untuk menuju kepada keadaan kesehatan yang optimal. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke penggunaannya, kalau Anda masih penasaran tentang cara kerja teknologi laser, Mas Panji Satria akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, hari ini kita belajar bahwa kita perlu menyadari mengenai faktor resiko yang kita miliki. Jadi kita juga bisa melakukan berbagai macam upaya untuk bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, mengikuti anjuran dari dokter, dan tentu saja melengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan teknologi low level laser. Apalagi sekarang teknologi laser hadir dengan 3 warna laser, merah, biru, dan juga kuning. Laser yang berwarna merah ini manfaatnya adalah untuk membantu mengurangi gula darah yang berlebih, kolesterol yang tinggi, dan juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Yang berwarna biru manfaatnya adalah untuk sebagai anti peradangan dan membuat pembuluh darah kita lebih lentur, lebih lebar, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Dan yang warna kuning manfaatnya adalah untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, dan juga membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Dan sekarang teknologi low level laser juga bersinergi dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Karena kita harus menyadari bahwa seiring bertambahnya usia, aktivitas kita juga berkurang. Dan massa otot tubuh kita juga mengalami penurunan. Oleh karena itu juga kita mengkombinasikan teknologi laser dan juga teknologi NMES yang akan memberikan sinyal elektrik pada sistem syaraf dan juga sistem otot, bisa membantu merangsang kontraksi otot untuk bisa mencegah penyusutan massa otot, membantu meningkatkan massa otot kita.
Dan Anda bisa merasakan manfaat dari sinergi teknologi low level laser dan juga teknologi NMES hanya dengan satu alat, yaitu Aku Laser, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Untuk penggunaan Aku Laser juga serupa dengan Dr. Laser. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda, dan nantinya nih ketiga warna laser akan menyinari pembuluh darah nadi kita, supaya aliran darah yang lewat bisa menyerap energi laser dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan untuk NMES dapat digunakan pada lokasi otot yang membutuhkan. Dan tentu saja, semua cara penggunaan dari Aku Laser tertera pada buku panduan dan video cara penggunaan. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya, atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai Aku Laser, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah narasumber kami, Bapak Fatur Rahman. Pada saat itu umurnya belum sampai 40 tahun, pemirsa. Sudah mengalami diabetes, sudah mengalami komplikasi sampai pandangannya kabur. Betul kan Pak Fatur? Betul. Waktu pandangan kabur seperti itu, apakah pekerjaan Bapak terganggu? Sangat terganggu. Yang saya lakukan berkaitan dengan mesin, dan memang sangat berbahaya sekali ketika memang pandangan itu dalam keadaan kabur. Juga kesulitan saya adalah ketika pas setting mesin, tangan saya kebas. Jadi hanya satu tangan yang bekerja. Mengetik report juga saya sangat kesulitan sekali. Sejak beliau menyadari perannya sebagai kepala rumah tangga, makanya mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, termasuk menggunakan teknologi laser. Dan sekarang, berapa Pak nilainya dulu sebelum pakai teknologi laser dan sekarang Pak? Jadi sebelum saya menggunakan, dari mulai 2012 sampai dengan 2020, nilai dari kolesterol sendiri itu antara 300, nyaris menyentuh angka 300. Aduh. Dan setelah saya menggunakan teknologi laser, angka yang saya dapatkan itu di angka 105. 105, itu untuk 105, kolesterolnya? Itu untuk kolesterol. Ya. Dan untuk diabetes, angka dari dulu naik turun antara 270 sampai dengan 300. Sekarang angkanya ada di 110. Jadi di bidang kesehatan, di bidang medis, teknologi ini juga akan selalu berdampingan untuk mengupayakan supaya kita bisa tetap sehat. Jadi setuju dengan kegiatan Pak Fatur Rahman sebagai orang engineer ya, tentunya teknologi juga akan terus berkembang. Nah di teknologi laser ini juga terus berkembang untuk kualitas darah dan darah kita. Sekarang teknologi laser ini sudah ada 3 warna. Ya, ada warna merah, warna biru, dan warna kuning. Warna merah ini dia bisa mengoptimalkan kualitas dari darah kita. Kemudian warna biru dia mengoptimalkan kualitas dari pembuluh darah kita. Kemudian warna kuning ini disebut sebagai happy light. Ya, karena apa? Dia juga meningkatkan kadar hormon melatonin. Melatonin ini hormon yang dihasilkan di kelenjar di otak kita supaya tidur kita menjadi lebih berkualitas. Kombinasi yang sangat baik. Jadi saya setuju sekali dengan Pak Fatur sudah mengkombinasikan kesemuanya ini ya dengan pola hidup sehat, melakukan medical check-up, mengikuti saran dokter, dan juga konsisten menggunakan teknologi laser. Sudah kombinasiin dengan 3 warna ya, sudah dijelaskan bagaimana manfaatnya. Nah, biar hasil lebih maksimal lagi, makanya dikombinasikan teknologi 4, yaitu apa? Yaitu NMES. Ya. Yang tadi sebut jelasnya. Itu adalah jadi bahasa paling gampang adalah kita memberikan sinyal listrik secara langsung ke otot, ke tangan, kaki gitu, dan otot-otot tubuh yang lain gitu. Sehingga bekerja lebih maksimal. Banyak menggunakan adalah pasien stroke. Kan kita lihat bahwa diabetes salah satu penyebab utama stroke. Dan kita lihat bahwa kalau stroke itu adalah terjadi kelumpuhan salah satu ekstremitas, misalnya tangan atau kaki satu sisi, ya kan? Sehingga susah untuk digerakkan. Kita bayangin kalau orang yang stroke itu kan harus menggerakkan tangan kita. Buat apa? Memberikan sinyal, ke tangan kita digerakin biar memberikan sinyal ke otak, bahwa tangan saya masih bekerja. Betul. Tapi kan kalau orang stroke kan susah menggerakkan, tapi harus kita gerakan. Makanya kita bisa menggunakan teknologi NMES ini, tempelkan di tangannya atau di kakinya, sehingga digerakkan secara pakai listrik. Secara otomatis, sehingga dirangsang, sehingga tangannya bergerak, jari-jarinya bergerak gitu loh. Dengan melakukan itu kan berarti, kita memberikan sinyal nih ke tangan, ya kan? Sinyal ke tangan, terus baru ke sinyal ke otak, bahwa tangan ini masih berfungsi dengan baik. Makanya untuk membantu proses pemulihannya. Betul. Kedua apa? Kalau orang stroke, kalau misalnya tangan dan kaki tidak digunakan, maka ototnya makin mengecil. Kalau otot makin mengecil, berarti kan menopang tubuh makin susah. Ya. Nah, makanya bisa menggunakan teknologi NMES ini untuk biar menjaga otot, massa ototnya, jadi tidak mengecil itu. Kalau orang yang kena stroke itu beresiko namanya terkena DVT, di vein thrombosis. Terjadi trombus atau gumpalan darah di lokasi pembuluh darah vena. Nah, itu terjadi biasa pada orang yang bed rest, misalnya tidak gerak kayak gitu loh. Karena orang stroke ya kebanyakan tiduran kayak gitu loh. Makanya kalau trombus itu lepas jadi emboli ke paru-paru itu sangat berbahaya gitu loh. Makanya
Kita harus melatihkan otot tangan dan kaki kita gitu loh. Kalau akan stroke kan kadang, ya makanya bilang susah digerakkan oleh diri sendiri. Makanya kita bisa menggunakan teknologi laser. Sehingga dia tiduran pun masih bisa olahraga. Pemirsa, ada masyarakat Indonesia yang juga mau bercerita tentang pengalamannya menggunakan teknologi laser. Kita simak. Keluhan saya, kepala bagian belakang sering sakit. Mungkin kolesterol tinggi atau diabetes, kaki sebelah kiri sering kesemutan. Awalnya karena gaya hidup dulu, orang Jawa bilang sembrono. Mulai berkurang itu sakit kepala, begitu juga dengan keluhan di kaki. Dan itu saya rasakan di tubuh saya, terutama di bagian tangan, jari-jari yang tadinya kaku, saya bisa nekuk kembali dengan lebih bagus lagi. Sudah banyak sekali berkurang sakit penyakit itu. Bahkan boleh dikatakan sudah hilang. Kita kembali ke Pak Fatur Rahman. Di ujung obrolan kami ini, siapa yang sudah berjasa buat Bapak sampai bisa membuat Bapak sesehat seperti sekarang? Tentunya saya sampaikan terima kasih kepada istri tercinta, karena memang dari istrilah saya bisa merubah semuanya, dari pola makan, pola hidup, dan harapan saya, semua keluarga saya juga nantinya juga bisa mengikuti apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan, agar semua juga bisa sehat. Juga tentunya dengan menjaga pola makan, berolahraga rutin, juga ditambahkan dengan penggunaan dari teknologi laser ini. Jadi Bapak menyarankan nih pemirsa kami juga untuk menggunakan teknologi laser supaya sehat dan pulih Pasti. seperti Bapak. Yes, saya sangat menyarankan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatur Rahman. Terima kasih dua narasumber kami. Kalau Anda sedang bekerja keras untuk keluarga, maka suatu saat Anda akan mewariskan kepada mereka apa yang telah Anda upayakan dalam karir dan karya. Dan bagi Anda, keturunan yang atas-atasnya punya penyakit yang berbahaya, maka masa depannya ditentukan oleh Anda sendiri hari ini. Anda bisa terhindar dengan menerapkan pola hidup sehat. Gunakan teknologi laser dan NMES sekarang juga. Bukan hanya bicara tentang kualitas darah dan pembuluh darah, tetapi kualitas otot Anda yang harus dijaga demi masa depan kesehatan Anda yang produktif. Dan sekarang waktunya Mas Panji akan menjelaskan kepada Anda cara mendapatkan teknologi laser dan teknologi NMES sekaligus supaya Anda bisa mendapatkannya secara tepat dan cepat. Silakan Mas. Pemirsa, kesehatan kita bukanlah hanya milik diri kita seorang, terutama jika Anda adalah seorang kepala keluarga. Kesehatan Anda tentu saja sangat berarti bagi keluarga Anda. Jadi mari kita jaga kesehatan tubuh kita dan kita manfaatkan teknologi yang ada. Teknologi low level laser dan juga teknologi NMES yang bisa membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dan Anda juga bisa merasakan manfaat dari kedua teknologi tersebut dengan satu alat kesehatan yang tepat yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah, yaitu Aku Laser, yang mensinergikan antara teknologi low level laser dan juga teknologi NMES. Anda cukup menggunakannya pada garis pergelangan tangan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari low level laser. Dan untuk teknologi NMES, Anda bisa menggunakannya pada lokasi area otot yang membutuhkan. Dan ketika Anda sudah memiliki Aku Laser, tentu saja akan dilengkapi dengan garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, atau Anda bisa langsung WhatsApp kami supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser, persembahan dari Dr. Lasa.